Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Taufik Bayudini Kusuma, saya guru BK di SMA Telkom. Kali ini kita akan masuk ke materi BK, kalau tidak salah ini episode keempat nih, kalau tidak salah. Jadi hari ini saya ditemani dengan sesosok guru. Kalau sosok kan seorang. Okay. Kalau ditemani itu oleh, maaf karena guru bahasa jadi agak rewel ya. Kalau ditemani itu oleh, bukan ditemani dengan. Okay. Ditemani oleh. Okay. Oleh saya lagi. Madam Tanti. Nggak usah tepuk tangan lah ya. Nggak usah tepuk tangan. Nggak, ya kenalan juga sih. Tapi kalau ada yang tepuk tangan ya saya ikut bahagia. Oke, hari ini kita akan bahas sama Madam Tanti tentang pengendalian diri nih. Pengendalian diri untuk sebenarnya ini untuk bukan khusus ya. Sebenarnya kalau di materi BK sendiri lebih ke kelas 10 nih biasanya, ya. Madam. Tapi ya sebenarnya umum juga mau ke siapapun sebenarnya. Termasuk mungkin usia-usia guru juga atau mungkin kelas 10, kelas 11, kelas 12 nih. Kira-kira nih, ini mau bukan ngetes ya, bukan. Cuman buat teteh nih, buat Madam, pengendalian diri itu apa sih yang terlintas dalam benak Madam? Oke. Termasuk juga mengendalikan diri untuk tidak berbicara terlalu nyerocos. Saya memperkenalkan diri dulu ya. Dia sebenarnya lupa untuk mengendalikan ke situ ya. Oke. Oke. Halo, bonjour à tous. Saya Tanti Rubianti. Saya mengajar bahasa Perancis di SMA Telkom Bandung untuk kelas 12. Jadi untuk kelas 10 baru pertama melihat saya. Berarti kelas 10 enggak ya? Enggak, hanya kelas 12 tahun ini. 3 tahun yang lalu hanya kelas 10, lalu hanya kelas 10 dan 12, lalu kelas 11, 12, sekarang 12 aja. Karena kebetulan tahun ini banyak ya ininya kelas 11-nya banyak gitu. Kelas 10-nya banyak, alhamdulillah. Dan karena ada 3 orang guru bahasa Prancis, kami pegang per tingkat. Oke. Apa tadi pertanyaannya Pak Taufik? Pengendalian diri ya? Apa yang terlintas dalam benak Madam ketika ada orang bilang tentang pengendalian diri? Oke. Mengendalikan diri artinya mampu menyesuaikan emosi kita pada apa yang ada di sekeliling kita. Misalnya begini, ketika ada di sekolah, mengendalikan diri saat dengan teman, saat dengan guru, saat dengan misalnya ibu kantin misalnya gitu. Karena kalau tidak dikendalikan kita jadinya gini. Saya biasa menyebut itu self conduct. Bagaimana cara kita membawa diri gitu. Kalau saya lebih bukan pengendalian diri tapi cara kita membawa diri. Contoh paling sederhana adalah seragam aja. Kan kalian semua pakai seragam ya. Seragamnya sama dari sekolah, begitu warnanya, ya ukuran beda dikit kita ya. Tapi pasti semua orang pasti beda ukuran. Tapi semua orang setiap orang membawakan dirinya itu beda. Si A, si B sampai E lah ya, taruhlah 5 orang pakai seragam yang sama, taruhlah potongan rambutnya sama misalnya. Tapi kesan yang diberikan tiap orang itu pasti berbeda. Kenapa? Karena pembawaan diri masing-masing orang itu berbeda. Apakah bisa membawa diri dengan baik di setiap lingkungan? Itu menurut saya termasuk mengendalikan diri. Cara kita membawa diri ketika kita, karena saya guru bahasa ya, ketika kita berbicara dengan seseorang, dari gestur kita bagaimana. Jadi kita bisa menempatkan bagaimana berbicara dengan teman, berbicara dengan guru, berbicara dengan yang lebih tua, yang lebih muda gitu. Berbicara dalam hal apa? Karena berbicara itu tidak melulu mengenai semantik, tata bahasa, kosakata, tidak melulu mengenai itu. Berbahasa berarti juga menyangkut kapan, di mana, dengan siapa, dalam keadaan apa, dan bagaimana cara kita menyampaikan. Itu membuat diri kita terlihat berbeda. Tapi kan itu kalau saya bilang mungkin lebih kepada
setiap orang punya style masing-masing dalam Ya, membawa itu diri, ya, betul kan? ya, betul. Setiap orang termasuk mungkin saya pribadi punya style yang gesturnya seperti ini, Ya, atau ada betul. orang-orang yang mereka ketika berbicara berdiam dan lain sebagainya. Itu kan Kalau berbicara berdiam itu kontradiktif ya. bukan kan? Berbicara tangannya atau gestur Oh, iya, gerak betul, tubuhnya betul. mereka diam gitu. Oke, sip. Harus Betul jelas ya. Harus jelas ya. Dengan guru bahasa ya seperti itu. Terima kasih guru bahasa. Hebat Oke. sih. Nah, iya, Nggak, gini, iya betul. itu kan style-nya. pembawaan, itu gaya seseorang. Iya, betul. Otomatis harus akan berbeda dong setiap orang. Ya. Nah, apa yang ketika itu berbeda, apa yang sama dalam hal pengendalian dirinya? Apakah dalam konteks misalkan konteks tadi misalkan ketika berbicara kepada orang tua yang lebih tua atau memang gayanya memang bebas? Gimana maksudnya, saya masih gak ngerti dengan gaya style ya. Dengan style, dengan pembawaan diri, dengan pengendalian diri atau self conduct tadi gitu. Pasti beda. Semua. Jadi kesamaannya cuma gini saja, bagaimana semua orang memiliki kemampuan untuk mengatur emosinya masing-masing. Yang sama cuma itu. Cuma kemampuan selihai apa, seterampil apa, secakap apa, itu satu pengertiannya sama tapi beda-beda ya katanya tuh. Tapi kenapa itu kosakata tuh dibutuhkan ketika berkata-kata, ketika berbicara. Saya setuju tuh. Jadi Selihai. seterampil apa, secakap apa seseorang mengendalikan emosi itu yang berbeda. Tapi semua orang, menurut saya, ini menurut saya pribadi, semua orang itu memiliki kemampuan mengendalikan emosi. Bahkan untuk anak-anak sekalipun, ya kecuali mungkin balita ya, kalau mereka sedih ya sedih aja gitu, kalau mereka gembira aja gitu. Itulah kenapa menurut saya self conduct juga pembawaan diri itu pengendalian emosi juga bagian dari seberapa dewasa kita. Bukan berarti ketika dewasa kita jadi lalu pendiam gitu. Ya enggak juga ya. Saya juga sudah dewasa, sudah tidak tua pendiam gitu ya, tapi sama sekali tidak pendiam. Cicilan gitu ya, tidak cicing gitu. Jadi sebetulnya menurut saya yang sama itu adalah semua orang sebetulnya memiliki kemampuan mengendalikan diri, memiliki kemampuan membawakan diri gitu. Cuma yang berbeda adalah sebaik apa, secakap apa, seterampil apa gitu. Apakah dia bisa langsung tek beda gitu? Ada seorang yang tidak bisa begitu ganti tuh nggak bisa, koplingnya tuh nggak bisa ganti cepat gitu. Nah gitu. Jadi ada yang mesti dipanasin dulu gitu kan, mikir dulu gitu baru ganti. Ada yang sudah memang seterampil itu, yang sudah begitu orangnya ganti, bahasanya ganti juga gitu. Ada yang begitu. Nah ini nih, ini kan kita ngobrolin setelah momen dimana sudah bisa mengendalikan diri. Oke. SMA sudah lah. Oke. Kayaknya ada beberapa juga mungkin yang kita ambilnya gini. Dulu momen apa pas madam merasa bahwa pengendalian diri saya ini kurang dan Betul. bukan bertambah ya, mungkin lebih stabil. Momen kapan dan kayak gimana tuh? Oke. Saya jenis orang yang nggak pedulian orang. Ya, bisa ditanya lah ya. Tidak terlalu Bisa ditanya juga nanti. memikirkan gitu. Ya, Bukan saya tidak peduli. ya jenis orang Peduli yang mah harus ya. Ya betul sih, sebetulnya peduli harus, wajib gitu mah. Saya orang yang tidak terlalu mengambil hati, apa artinya mengambil hati, bukan sih, tapi sebut tidak peduli juga tidak peduli sebetulnya. Jadi cuek lah gitulah. Nah, cuek. Jadi saya tidak terlalu mengambil pusing apa kata orang lain. Nah itu tuh saya baru tahu kalau saya begitu. Saya tuh sebenarnya nggak tahu kalau saya begitu, tapi beberapa orang itu teman kuliah saya kasih tahu ke saya, Tanti kamu tuh nggak pedulian sama sekeliling, orang mau ngapain, orang mau ngegosip atau mau ngapain juga kamu nggak peduli, asik sendiri aja. Nah saya jenisnya orang gitu. Nah saya sebetulnya baru tahu sesudah saya menginjak usia dewasa ya, bisa kuliah gitu. Gitu, Iya kuliah, betul. Pas kuliah. Kuliah. Bukan gede wadah sangu ya, dewasa dalam artian sudah cukup tua. Oke. Tua. Iya betul. Nah jadi ada teman yang menyampaikan begitu ke saya. Dari situ saya ambil
refleksi lah ya, bisa dibilang begitu, Ya, refleksi. refleksi. Saya mulai memperhatikan bagaimana cara saya memperlakukan orang lain dan bagaimana respon orang terhadap perlakuan saya gitu. Karena saya juga bukan teman, bukan orang yang punya banyak teman. Di SD, SMP, SMA saya tidak memiliki teman dekat, tidak satupun. Itu jenis saya begitu. Saya jenis orang yang bisa ngobrol tiba-tiba dengan anak balita dan tiba-tiba dengan nini-nini gitu atau dengan laki-laki betul. Jadi ketika dalam perjalanan misalnya di kereta ya, waktu itu saya pergi ke Jogja, di sebelah saya ada seorang bapak dan kami ngobrol begitu saja. Saya tuh jenisnya begitu. Menurut ibu saya waktu kecil juga saya itu temenan kalau bisa dibilang itu sama ini tetangga gitu. Jadi Neng Tanti kan dia gitu, Mam dia di rumah di bumi emak gitu. Jadi begitu. Jadi jenis yang deket sama siapa saja sebetulnya. Tapi di pihak lain saya itu tidak begitu peduli apa pendapat orang tentang saya, kecuali itu sesuatu yang prinsip. Maksudnya gini, apakah saya mengganggu orang lain atau tidak, apakah saya membahayakan orang lain atau tidak. Kalau pendapatnya hanya si Yata centil gitu, atau si Tanti rowo gitunya, makanya banyak itu sih saya nggak peduli gitu. Nah saya tuh jenisnya begitu. Jadi sebetulnya kalau kalian mampu mengendalikan diri dari sekarang itu sangat bagus, karena saya masuknya agak telat ya. Jadi saya mengetahui dan itu pun diketahui diberitahu oleh orang lain ya. gitu kan. Itulah pentingnya komunikasi sebetulnya. Jadi kalau kalian mau lebih mengenali diri sendiri, karena mengenal diri sendiri itu sangat penting menurut saya. Kalian akan tahu kita akan tahu apa yang kita inginkan, apa yang ingin kita capai, apa yang kita tidak sukai, akhirnya agar kita bisa menghindari itu sangat penting menurut saya. Dan apabila kalian mengetahui itu lebih awal, lebih dini, jalan kalian ke depan tuh akan lebih teratur, karena semua bisa direncanakan dengan baik. Iya, di-planning dengan baik. Jadi saya tuh jenis yang nemu begitu saja. Oh, bahwa saya tuh begini. Oh, ketika orang lain responnya begitu. Nah, jadi selain kemampuan kita menempatkan diri di tempat. Jadi gini, kalau dalam bahasa Indonesia mah kieu ya sahur Pak Ridwan pasti apalin untuk info ini di belakang kamera ada Pak Ridwan ya, guru bahasa Indonesia. Jadi saya diawasi oleh guru bahasa juga. Jadi kalau saya yang diawasi sebenarnya ya, Madam ya. Okay. Bukan Madam nih sebenarnya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu ada pepatah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, betul ya Pak Ridwan ya? Bisa lepat. Betul Pak Ridwan? Betul ternyata. Okay. Betul. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, artinya di mana kita berada kita menyesuaikan diri dengan sekeliling kita gitu. Nah saya tuh diajari begitu di rumah. Orang tua saya selalu karena di rumah itu kami pakai bahasa Sunda ya. Jadi kedah, uninga, undak, usuk basa. Teu tiasa nyaros bahasa Sunda kasahandapeun sareng kasaluhureun sami teu tiasa. Sapertos misalna ya. Contoh upami kanyalira Bu mios heula gitu. Teu tiasa nyarios Bu angkat. Kenapa? Karena angkat tuh kecap angkat kanggo batur sanes kanggo urang. Itu tuh di rumah begitu. Jadi sebetulnya semua berawal dari rumah. Sekarang kalau kalian mau belajar mengendalikan diri, pembawaan diri bagaimana, cari orang terdekat di rumah. Saya itu sebetulnya bagaimana? Kalau maksud saya sih gitu. Jadi kalau saya sih dapatnya dari orang lain gitu. Jadi sebenarnya memang pengendalian diri ini setiap orang punya potensi yang sama. Betul. Punya standar yang sama. Yang jelas adalah mereka memahami atau tidak, tahu atau tidak, itu yang paling utama ya. Tahu atau tidak, mungkin kalau Madam sendiri karena taunya tadi dari orang lain, termasuk mungkin dari kecil pembiasaan yang, kalau dibilang pola asuh orang tua yang tidak sadar bahwa nggak pingsan tapi ya. Catat dua, Ridwan catat Ridwan. Jadi tidak dalam bawah sadar dididiknya memang seperti itu. Ya, betul, yang sebenarnya itu hanya menjuruskan atau mendorong ke arah yang memang secara tidak langsung ya itu mengendalikan diri secara ya otomatis lah kalau dibilang cuman disadari kalau Madam mungkin disadarkan saya sadar diberitahu oleh teman ya, sehingga lebih
apa ya? Kalau dalam self aware, lebih waspada, tafakur diri lagi gitu ya, Good. tafakur gitu, sekali, itu enak lebih sekali. memahami diri sendiri, Oke, lebih betul, memahami betul. diri sendiri lagi, mencoba mencari menggali potensi-potensi diri, termasuk mungkin bakat, minat, Iya, betul. mungkin mulai kuliah tuh mulai kebuka mungkin Iya, ya. betul. Nah, ini nih kalau misalkan itu tidak terjadi nih, kira-kira dalam Iya, iya. kita anggap itu tidak ada Komentar gitu tidak ada maksudnya. komentar dari Iya. orang lain lah, atau mungkin komentar orang lain pun kadang-kadang. Nah ini, Saya nggak peduli biasanya. nah ini itu yang saya agak suka dengan kalimat atau statement dari Madam adalah tidak peduli dengan perkataan orang lain. Iya. Tapi kan tidak semua orang bisa tidak peduli dengan perkataan orang Iya, lain. betul. Iya. Justru karena kan tadi ketika Madam sendiri bilang itu karena temen nih. Nah, bagaimana nih orang-orang atau mungkin untuk siswa ya, Iya. yang mungkin anak SMA temannya banyak, mungkin temannya banyak, memfilter atau Menyaring. Oke. menyaring mana pendapat yang bisa bukan ngebangun juga ya, ngebangun rumah ya, bisa positif atau negatif Ya. gitu loh. Some opinions we can embrace, but some are not, gitu apa kan. itu? Jadi ya beberapa opini itu wajib, itu harus kita pedulikan. Sementara opini yang lain nggak usah deh gitu. Kayak gimana tuh Nah, opini iya. yang wajib kita pedulikan? Oke. Apabila ada opini gini, opini adalah bentuk paling rendah sebetulnya dari keilmuan. Kenapa? Karena opini itu ya begitu saja, tidak bisa opini itu disebut salah, tidak bisa disebut benar. Misalnya begini, ada 3 orang di dalam ruangan ini, selain saya ada 2 orang nih. Misalnya Pak Taufik berpikir bahwa saya ceriwis gitu ya, sementara Pak Ridwan berpikir kalau saya galak gitu. Apakah itu betul atau salah? Saya tidak bisa mengatakan, tidak bisa menyebutkan bahwa itu dia benar gitu, saya ceriwis, dia benar bahwa saya galak. Emang benar sih dua-duanya sebenarnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kalau Pak Ridwan dia tiba-tiba menuduh saya, Madam itu sebetulnya pendiam gitu ya kalau lagi tidur. Tiba-tiba Pak Ridwan ketawa-ketawa. Oke, jadi saya tidak bisa ketika semua orang berpendapat, ada 10 orang dalam ruangan, kalau kalian teh 36 ya satu kelas ya? Iya, Ya, 36, sekitar 36 sampai 40 pun gitu ya, misalnya dalam ruangan itu semua orang punya opini masing-masing. Beberapa mungkin mirip, tapi kita tidak bisa menentukan bahwa opini kamu tentang saya salah, opini kamu tentang saya benar. Kenapa? Opini atau pendapat itu tidak bisa dirantai. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk beropini apapun tentang kita. Begitupun kita. Kita kalau bikin status tuh ya, bikin status orang lain pasti si etak gitu. Karena kan belum tentu. Kenapa? Karena not even 1 second we live their life. Kita tidak hidup. Misalnya Pak Taufik bikin status, saya langsung menerka ini kayak gini. Boleh nggak? Boleh sebetulnya kalau menerka saja. Cuma tidak bisa disampaikan ke orang lain. Pak Taufik tuh ya kalau dilihat dari statusnya itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu opini. Itu adalah bentuk terendah dari keilmuan. Karena ya pendapat itu mah tidak bisa benar kalau kebetulan benar. Kalau salah ya kita juga nggak tahu gitu ya. Salah pun ya nggak jadi masalah juga. Iya gitu. Jadi kalau misalnya hanya berpendapat, nah kalau kita dengar pendapat orang banyak gitu tentang kita, kalau saya biasanya hanya pendapat saya ini ya. Untuk saya menyaringnya bagaimana? Cari opini, peluk opininya, ambil opininya, akui opininya yang membangun kita. Apakah opininya itu menyakitkan ataupun menyenangkan? Misalnya nih. Pernah ada teman saya bilang begini, Madam tuh kalau komen pedes katanya gitu. Iya pedes karena Karet, saya karet 2 ya. ya kalau pedes saya karet 2 ya, jangan lupa. Jadi saya kalau ngomong tuh sahur orang Sunda mah naon atunya saujratna gitu tah sok naon atunya saya saujratna naonnya. Jadi apa yang ada di kepala saya omongin aja gitu loh. Kadang-kadang ya, walaupun ya gitu. Jadi orangnya tuh yang nggak ngelihat, jadi kalau basa-basi malas gitu. Tapi pedes. Nah, akhirnya saya jadikan itu itu opini. Memang sih itu agak-agak teg gitu ya ke saya. Tapi saya bikinnya gini, orang itu ketika membuat opini dan menyampaikan pada saya berarti dia peduli pada saya.
Itu satu. Bahwa ketika orang beropini dan opininya ya walaupun tidak menyakitkan tapi mungkin agak kritik gitu ya, itu berarti dia peduli. Saat dia menyebutkan mengungkapkan opininya, apabila opininya itu membangun, apabila opininya itu bisa membantu kita memperbaiki diri, betul, ambil itu. Kalau misalnya opininya yang sekedar nanti gendut, kalau saya lalu jawabnya ya gimana ya, ya betul, orang-orang sekarang bilangnya body shaming. Kalau saya nggak mikir ke situ, saya selalu bilang gendutnya kelihatan ya gitu kan. Iya, ya, betul, berarti saya harus beli baju lagi, artinya uang saya habis, apa yang harus saya lakukan. Tapi biasanya seringnya sih kalau tentang penampilan saya tidak terlalu peduli. Jadi untuk sesuatu yang hanya cangkang menurut saya itu tidak terlalu penting. Jadi yang penting itu karena begini, kalau ya walaupun sulit dipercaya ya, dulu tuh saya gelis loh. Ini sisanya. Sekarang juga masih sekarang. Dia terpaksa sebenarnya takut saya pergi. Nggak mungkin kaset juga kan tuh. Ya, jadi ketika saya masih muda, kayak masih muda belia, segede-gede kalian lagi seger-segernya gitu, saya gelis gitu, baheula kayak gitu, kayak kalian gitu. Yang bikin kenapa? Kalau cangkang itu ikut kayak kita aja ya. Ini anggapnya ini kayak cangkang buah gitu kan, makin umurnya makin tua kan dia ada coklatnya, menua keriput gitu ya luarnya. Tapi kan isinya kita justru cari mangga tuh yang tua. Anu ngora mah asem. Upami anu tos kolot amis gitu loh, dan dengan daging yang tebal. Jadi baju ke situ lagi baju ya. Iya, jadi yang kita pikirkan adalah opini orang lain yang bisa membangun, menambah, memperbaiki isi kita. Karena gini, kalau misalnya anu petot ya nya si cau petot ya, titik-titik luar, tapi ternyata dalamnya bagus. Kan yang dicari tetap isinya, cangkangnya di mana? Buang dong, ya kan? Nah itu dia. Jadi kalau opini sekiranya yang hanya menyakiti kita secara fisik, saya sih nggak gitu peduli ya. Atau misalnya tadi ulin wae gitu ya, udah gue gitu kan, itu biasanya saya nggak peduli juga. Tapi kalau misalnya begitu, Tanti tuh saya senang kerjasama dengan Tanti karena Tanti tuh kalau dikritik menerima gitu. Itu ada juga beberapa pendapat orang gitu. Nah, ketika berarti respon saya ketika menerima kritik itu disambut dengan baik oleh teman saya, itu juga jadi tabungan. Itu menambah menambah kenyamanan saya dengan apa yang saya lakukan gitu loh. Berarti ini di-keep gitu loh. Kalau itu kamu tuh gini pedes, itu berarti diperbaiki. Ada yang perilaku kita berdasarkan opini orang yang kita keep, kita teruskan, ada yang diperbaiki, ada yang sama sekali dibuang. Itu dari pendapat orang. Kalau saya milihnya begitu, milah-milahnya. Jadi memilihnya itu lebih kepada bagaimana positif atau negatif ya betul si kalimat atau opini tersebut ya terhadap kita ya, terhadap perkembangan kita tepatnya ya, perkembangan mental mungkin kebaikan ya betul, terhadap kebaikan karena kita. Kalau fisik mungkin tidak terlalu difikirkan ya. Kalau fisik susah, segini modalnya sekiranya ini baju aja beli yang gak gedean ya. Iya gitu lah ya, betul. Cari yang solusinya agak cepat gitu. Cepat dan simple ya. Betul. Ini nih banyak orang yang ketika ada orang lain beropini, biasanya kalau sekarang sebutnya baper nih. Oh iya. Nah, iya. Termasuk mungkin ada yang tersinggung. Iya. Ada banyak mungkin ya. Kan kalau Madam tidak terlalu memikirkan ya. Iya. Tapi di luar sana yang baper banyak gitu ya. Di luar sana, nah ini nih, Betul. ini yang di garis bawahnya adalah ini banyak sekali orang-orang yang mudah tersinggung ketika ada opini ya. Iya, Padahal itu hanya sebatas opini, pendapat yang belum tentu benar, ya kan? Opini dan mereka tersinggung. Nah, kalau untuk Madam sendiri, cara ngatur biar gak baperan gitu ya? Itu tuh biar tidak biar gak baperan dan terlalu yang mengatur emosi itu kan berarti kan termasuk salah satu di mana mengendalikan emosi. Nah itu yang gimana sih strategi atau tips and triknya atau caranya gitu kayak gitu. Tips and trick. Karena betul sih sebetulnya bagaimana pendidikan awal kita, bagaimana bekal kita untuk bisa menjadi baper atau tidak sebetulnya. Sebetulnya kalau untuk mudah tersinggung atau tidak,
menurut pendapat saya itu balik lagi ke diri masing-masing. Tapi ini kalau boleh nih ya, kalau boleh kasih saran pada kalian, ini para remaja yang lagi seger-segernya ini ya, yang sedang kalau merasa bahwa teman-teman saya tuh mulutnya pada tajam deh ke saya gitu, atau orang tuh kenapa sih ke saya gitu, rasanya gue lagi gitu kan, aku juga kalau kata Mail begitu kan, iya, rasanya tuh kita tuh kurang di hadapan orang lain. Kuncinya itu, kita sayang nggak ke diri kita sendiri. Kalau kita cukup mencintai diri sendiri, maka ketika orang lain tidak memberikan cinta yang kita harapkan, sebesar yang kita harapkan gitu, tidak memberikan cinta sebesar kita harapkan, kita akan merasa cukup gitu. Sayang nggak ke dirinya sendiri gitu. Kalau saya itu, you cannot love others before you love yourself gitu. Kalau kita tidak mampu mencintai diri kita sendiri, kita akan kesulitan mencintai orang lain, akan menemukan halangan mencintai orang lain, dan ketika menerima cinta orang lain juga kita jadinya asa kurang wae gitu. Kenapa? Karena kita tidak memenuhi cinta itu harus dipenuhi dulu oleh diri sendiri. Nah gitu. Nah, jadi ketika ada pendapat dari orang lain, opininya jadi gitu ya, nggak apa-apa, dikit-dikit tersinggung gitu. Semua jadi sensi lah orangnya. Kurang kasih sayang ya? Iya, kurang kasih sayang dari siapa? Dari diri sendiri sebetulnya. Kalau saya biasanya bangun tidur tuh nggak langsung ngaca sih. Kalau bangun tidur langsung ke kamar mandi terus sholat ya. Kalau saya biasanya begitu. Biasanya saya itu bercermin itu 2 kali sehari. Ya, 2 kali sehari. Ketika dandan mau pergi, karena nggak mungkin kan pakai kerudung sambil merem gitu sambil jalan gitu, susah. Agak bisa sih sebetulnya, lumayan jagoan sih sebetulnya. Bisa, cuma ya agak susah gitu kan. Ya? Kan apalagi kan mau ada kamera kayak gini kan, saya harus dandan dulu dong depan depan cermin tuh. Dan sebelum tidur biasanya kalau saya merasa mood saya agak buruk gitu ya, perasaan saya nggak enak, biasanya saya selalu ke cermin lalu senyumnya untuk diri sendiri. Kalau saya begitu, senyum untuk diri sendiri. Dan ketika mau tidur, kalau misalnya ada masalah nih dari sekolah, ya dulu ya ketika masih sekolah tentu saja, sekarang juga sekolah sih, cuma jadi guru. Kalau misalnya sebelum tidur, saya selalu bilang gini ke diri saya sendiri, kalau lagi ada masalah, misalnya ada masalah dengan teman, karena masalah itu selalu ada. SMA. Ya, yang sering dilakukan itu. Ya, ini tuh sudah mulai kebiasaan ini saya lakukan dari SMA. Kalau tidak ada apa-apa sih sebetulnya bisa tidur dengan damai gitu ya, asik aja gitu. Tapi kalau lagi ada masalah, biasanya ketika mau tidur bersihin muka gitu, saya bilang ke diri saya, nanti everything is gonna be just fine. Atau enggak, kalau ini you did just great. Itu ke diri saya sendiri. Saya juga itulah awal ketika saya mendapatkan keterampilan berbicara sebetulnya. Saya mengatur keterampilan berbicara saya sambil bercermin. I'm mumbling, I'm talking to myself. Jadi saya selalu bicara ke sendiri. Kalau ngomong tuh, oh ini nggak enakan gitu loh. Kalau saya itu betul, jadi betul. Saya jenis orang yang berbicara pada diri saya sendiri. Dan menurut saya kalau boleh saya sarankan untuk kalian yang merasa bahwa saya kurang ini, saya juga kurangnya banyak, saya kurang kurus, lebihnya apa, kelebihan lemak gitu kan, itu bisa dibicarakan dengan siapa, dengan diri sendiri. Kalau kalian merasa kalian merasa tidak bisa membicarakannya pada orang lain, itu terlalu pribadi gitu misalnya. Dan itu tidak ada batasan. Betul. Ya, artinya kita bisa ngobrol apapun dengan diri kita sendiri. Iya, betul. Dan mungkin yang jelas adalah yang fenomena yang banyak terjadi tadi yang saya tertarik bahwa bukan ternyata sih, kalau saya bilang banyak orang yang mungkin belum dalam tahap bisa mencintai diri sendiri. Itu mungkin yang fenomena yang di remaja sekarang segede kalian. Dan mungkin saya juga. Oh gitu? Ya, saya juga waktu SMA seperti itu. Ada momen di mana saya juga tidak menyayangi diri sendiri. Dan ketika kuliah mungkin saya paham atau saya mengerti bahwa sebelum kita mencintai orang lain, kita harus mencintai diri kita sendiri. Ketika kita sudah mencintai atau kita bisa menyayangi diri kita sendiri, otomatis lah gampang banget buat sayang sama orang. Ya, dan tidak gampang tersinggung oleh pendapat orang lain. Karena mungkin terpenuhi. Iya, karena terpenuhi secara emosi oleh diri kita sendiri gitu. Itu menurut saya loh ya. Kalau kalian mau menerapkan pada diri sendiri sih sebetulnya itu sangat bagus menurut saya gitu.
sangat bagus juga sih sebenarnya, dan itu pun yang terjadi sama saya juga sebenarnya. Artinya secara tidak langsung dulu seperti itu, walaupun mungkin beda ini ya, beda tahun ya kita ya, agak beda tahun. Kuliahnya agak beda tahun ya. Kuliahnya beda tahun. Walaupun sama nih. Saya kuliah, dia balita. Enggak. Jauh. Saya belum lahir waktu itu. Nah, gini, berarti untuk kita nggak baper lah bahasanya. Nggak baper adalah kita harus bisa menyayangi diri dulu kita sendiri. Ya, kalau menurut saya lah ya. Dengan cara mungkin tadi kita apa ya, bahasa Inggrisnya apa ya? Kalau berbicara pada diri sendiri. Making conversation with ourselves. Nah, jangan kalau itu, karena saya sebetulnya seceriwis ini pun dan sebawel ini pun saya tuh sebetulnya orangnya tertutup gitu. Jadi kalau orang menganggap saya itu orangnya ekstrovert yang ke semua orang cerita bisa apa aja gitu. Sebetulnya bisa aja, tapi ada juga beberapa orang teman saya yang cukup dekat itu, Tanti itu cerita banyak hal gitu, kata mereka ya. Tanti itu cerita banyak hal, tapi kami tuh nggak tahu sebetulnya pengennya Tanti apa, karena at some part I tell nothing gitu kan. Jadi kalau misalnya yang introvert itu kan kayak, kalau diibaratkan bangunan ya, menurut saya yang introvert itu kayak kamar. Kalau kalian yang merasa bahwa ini terlalu pribadi, semua hal jadinya pribadi, kenapa? Itu kamar saya, nggak ada boleh orang yang masuk. Kamar saya itu wilayah pribadi saya. Mau diacak-acak apalagi, ngaco nantinya gitu. Itu introvert, orang introvert. Tapi ada, kalau orang yang ekstrovert full ya, yang full ekstrovert itu orang itu kayak toko. Semua orang boleh masuk, lalu milih-milih gitu kan, karena semua orang jadinya tahu siapa kita. Kita tuh cerita semua, di display semua emosi kita itu semua ada di etalase gitu. Semua orang tuh bisa baca, bisa lihat, bisa tahu gitu kan. Bahkan beberapa baju bisa dicobain gitu kan. Kalau di toko kan gitu. Betul. Saya ini bukan cuma saya sih, sebetulnya sebagian besar dari kita itu sebetulnya ambivert menurut saya. Ambivert itu kayak rumah. Ada bagian yang ruang tamu, orang lain boleh masuk. Ada bagian kamar yang orang lain nggak boleh masuk gitu. Ada juga, tapi mungkin kalau kamar beberapa orang, kayak saya suka bawa teman-teman saya tuh ke kamar gitu ya, yang udah deket gitu. Kayak kemarin tuh Bu Lili sama Bu Rita main, ayo ke kamar gitu. Di kamar sih bisa aja, atau ada yang nginep gitu teman saya waktu kuliah gitu. Tapi ada juga yang di gudangnya dikunci, kuncinya disakuin gitu, atau bahkan kuncinya masukin ke lacinya dikunci juga gitu. Itu saking bagian yang paling tertutup gitu. Jadi saking tidak orang lain tidak boleh tahu. Ya betul, itu tuh bagian pribadi saya, no one can know, pokoknya gak boleh, itu tuh terlarang untuk orang lain tahu gitu. Itu betul-betul di pikiran dan hati kita yang paling dalam. Jadi kalau saya sih merasa bahwa saya itu ambivert, kayak rumah gitu, dimana ada orang. Kalau ruang tamu atau teras apalagi ya, teras tukang sate aja bisa sambil bakar satenya di teras gitu kan. Semua orang itu kan kita nggak kenal gitu ya. Tuh, atau tamu ada yang kenal yang enggak, tapi kan boleh masuk di teras, di ruang tamu. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang hanya orang-orang terdekat yang boleh masuk, kayak di ruang makan hanya keluarga, mungkin keluarga besar atau gitu. Kalau di kamar selain keluarga ada teman-teman yang kita anggap dekat dengan kita, karena kalau teman yang kenal selewat kan kita nggak mungkin masukkan ke kamar gitu. Dan ada juga gudang yang memang hanya untuk saya sendiri, that's mine, no one can touch it. You touch it, you die. Nggak sampai segitunya ya. Nggak sampai segitunya ya. Jangan sampai situ. Oke. Tapi yang jelas gini lah, ternyata dari awal pengendalian diri, dari cara dan lain sebagainya, mungkin kalau boleh saya tarik garis atau benang merahnya, sebenarnya pengendalian diri ini berawal dari bagaimana cara kita memperlakukan diri kita sendiri. Betul. Bagaimana cara memperlakukan diri kita sendiri, bagaimana kita memahami diri kita sendiri. Tadi masalah batasan, kalau saya bilang tadi mungkin batasan di mana ada orang yang boleh di sini, ada orang yang boleh tahu tentang ini, ada yang tidak dan sebagainya. Semakin kita memahami diri kita sendiri, semakin kita paham dengan diri kita sendiri, semakin kita sayang sama diri kita sendiri. Sebenarnya secara otomatis pengendalian diri tersebut itu adalah itu secara tidak langsung bisa terbentuk secara
otomatis Secara alami. dengan tips dan trik yang tadi. Iya, yang betul. mungkin kita sayang sama diri kita sendiri, kita paham dengan diri kita sendiri. Dan selalu dengarkan yang positif. Selalu dengarkan yang Jangan selalu positif. banyak pendapat di luar sana, negatif, positif, kebanyakan sih negatif. Kebanyakan Saya rasa negatif. ya. Tapi walaupun negatif, kalau kita bisa ambil pelajaran dari situ, ambil itu. Senegatif apapun, kalau kita merasa kita mampu belajar dari itu, ambil itu. Karena dasarnya pada mau atau tidak. Pendapat banyak, tempat untuk curhat banyak, tempat untuk belajar banyak. Kuncinya cuma satu, mau atau tidak. Kita mau tidak tuh belajar dari ada anak kecil makan permennya jatuh terus dia makan lagi, kita belajar apa dari situ? Bahwa anak kecil itu pure, dia nggak mikir apapun. Belajar ada nggak bisa dipelajari nggak dari batu di jalanan misalnya. Kecil memang, tapi kalau kena ban mencelat terus kena kaca mobil bisa pecah kaca mobilnya. Mau tidak belajar itu saja, pada kemauan atau tidak. Kayak sekarang nih, kita lagi social distancing, nggak boleh ke sekolah, di rumah bisa pakai seragam, bisa pakai daster, bisa sambil tidur, bisa kamera di. Kembali lagi, kita mau atau tidak, sebesar apa motivasi kita untuk belajar. Jadi itu juga mau atau tidak mencintai diri sendiri. Motivasinya sebesar apa untuk mengembangkan emosi kita, mengembangkan keilmuan, potensi. Itu aja dulu awalnya gitu. Jadi kalau sudah kenal diri sendiri, tapi tidak melulu, saya juga tidak melulu berbicara pada diri sendiri ya. Saya juga ada saatnya di mana saya harus berbicara pada orang yang lebih dewasa, yang lebih tahu gitu, yang bisa memberikan pendapat kita, yang bisa memberikan kita pendapat mereka yang lebih bijaksana. Misalnya kalau mau konseling ke guru BK misalnya, itu tidak nyaman Bu dengan guru BK. Kalau misalnya hanya bisa berbicara ke si Teteh atau ke si AA di rumah, ya lakukan itu. Nggak punya saudara Bu, ke ibu atau ke bapak. Cari orang yang kita nyaman untuk berbicara dan kita rasakan bahwa pendapatnya bisa kita jadikan apa ya? Salah satu standar. Iya bisa jadikan patokan, bisa dijadikan ya pendapat untuk perbaiki lah, kalau tidak gitu. Gitu ya. Jadi intinya pengendalian itu kembali ke diri sendiri, kemauan dalam mencintai diri sendiri. Intinya lah itu. Kalau saya garis kalau saya satu kalimat kan mungkin yang paling utama adalah kita harus belajar mencintai diri kita sendiri. Terima kasih Madam atas waktunya, atas ilmunya, sharingnya dan lain sebagainya. Bukan semoga juga ya, saya sendiri ada beberapa poin-poin yang banyak sekali harus dipikirkan ulang dan tafakur diri. Nah itu. Semoga kalian juga di rumah atau yang nonton bisa mengambil atau bisa belajar mengambil poin-poin yang positif dari obrolan kita tadi. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti di episode kelima, mudah-mudahan dalam waktu dekat, minggu depan mudah-mudahan ya. Insyaallah. Oke. Walaupun bukan dengan saya. Malu lagi. Silahkan ditunggu ya. Walaupun bukan dengan saya, jangan kangen loh. Kalau kangen datang ke sekolah ya. Nanti kalau misalkan mau Madam lagi, tulis aja kolom komentar. Terima kasih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Au revoir.